Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, sebelum hari ini belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yang mau memimpin siapa? Ketua kelas, Mbak Uut. Yuk silahkan dipimpin. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Yang pertama, Catherine. Hadirah. Terus Iva. Hadirah. Alif. Hadirah. Uut. Hadirah. Ini berangkat semua. Sebelum lanjut ke materi, kita cek dulu kelasnya sudah bersih apa belum. Lacinya dicek sama bawah meja dan bawah kursinya. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Yuk, dibuang Mbak Iva ke tempat sampah. Ya. Sudah ya Mbak Iva, silakan masuk kembali. Ya. Jika kelasnya bersih, maka akan terlihatnya saat belajar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah mempelajari keragaman karakteristik individu. Nah, jadi karakteristik individu itu berbeda-beda. Nah, silakan kalian buka buku siswanya halaman 30. Yuk dibuka. Ya. Di situ ada gambar apa? Gambar Dayu dan Kak Gusti sedang berolahraga. Nah, jadi di situ Dayu dan Kak Gusti itu memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Nah, Dayu gemar apa? Gemar bersepeda. Sedangkan Kak Gusti gemar berlari. Iya. Jadi keduanya itu sering berolahraga bersama-sama, walaupun kegemarannya berbeda. Nah, saat Kak Gusti lelah, Kak Gusti meminta Dayu untuk memboncengkannya. Nah, Dayu juga menerimanya, membantu dengan senang hati. Jadi dari cerita tersebut kita tahu bahwa keragaman karakteristik individu itu tidak hanya dari segi kegemaran fisik, tetapi juga dari kegemaran. Misalnya olahraga. Misal kayak tadi Kak Gusti dan Dayu, mereka memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Namun keduanya itu dapat hidup rukun. Ya. Paham ya? Ya. Sekarang lanjut ke halaman 31. Dilihat bukunya. Sudah? Sudah. Di situ terdapat apa? Tabel. Ya, tabel. Nah, di situ kalian diminta untuk mewawancarai anggota keluarga mengenai kegemaran anggota keluarga. Misal, ayah kegemarannya membaca koran. Kemudian ibu kegemarannya apa? Memasak. Nah, kemudian kalian isi di tabel.
kalian juga diminta untuk mencari manfaat serta kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan. Nah, hasil dari wawancara tersebut nanti dikumpulkan sebagai nilai tugas. Paham ya? Selanjutnya kita lanjutkan ke materi kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian tahu apa belum kegiatan ekonomi itu apa? Sudah tahu? Belum? Ya, kalau belum Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3, apa saja? 1, produksi. Yang kedua ada distribusi. Yang ketiga ada konsumsi. Nah, kegiatan produksi itu apa? Kegiatan produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan produksi itu disebut apa? Produsen. Ya. Selanjutnya distribusi. Nah, kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi itu disebut apa? Distributor. Ya, pintar. Kemudian konsumsi. Konsumsi yaitu kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Nah, orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Ya. Sekali lagi tanya ya, berarti kegiatan ekonomi itu ada 3 apa saja? Yuk. Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, orang yang melakukan produksi tadi disebut apa? Distributor. Konsumsi berarti konsumen. Ya, pintar. Kemudian orang yang melakukan produksi disebut produsen. Ya, pintar. Nah, orang yang melakukan distribusi distributor. Ya, sudah paham ya? Sudah. Ya, pintar. Kemudian lanjut ke halaman 35. Yuk dibuka. 35. Nah, di situ terdapat bacaan mengenai kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Nah, di situ terdapat bacaan. Silakan kalian baca terlebih dahulu di dalam hati. Ibu beri waktu 5 menit ya. Yuk, silakan dibaca. Sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah, di situ terdapat pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalian kerjakan dengan teman sebangkunya. Mbak Catherine sama Mbak Puput. Nah, Mbak Alex sama Mbak Iva, ayo dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, di situ terdapat pertanyaan, yaitu kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan itu apa saja? Ada apa? Produksi, ya, distribusi, konsumsi. Nah, kegiatan produksi meliputi pertanian, peternakan, industri, kerajinan. Ya, betul. Kemudian distribusi meliputi apa saja? Perdagangan, penjualan. Ya. Kemudian konsumsi apa saja? Pembelian sayur atau penjualan. Ya, jawabannya sudah sama semua? Sudah. Ya. Kemudian lanjut
pedagang, sopir, kuli angkut, agen, petugas pengirim paket. Ya, betul sekali. Berarti jawabannya sudah betul semuanya ya. Setelah kalian berdiskusi, selanjutnya di sini ibu sudah mempunyai media. Di sini terdapat berbagai jenis kegiatan ekonomi. Ada apa saja di sini? Tani, nelayan, Pengrajin. Di sini ada penjual. Ada pengantar barang, mobil pengantar barang. Kemudian ada kurir paket. Nah, di sini ada kegiatan lagi makan bersama keluarga. Nah, nanti silakan kalian maju satu persatu, tentukan mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ditulis di bawahnya ya. Yang mau maju duluan siapa? Alif, yuk Alif. Ya, ini videonya. Diisi ya. Alif mau jawab apa teman-teman? Distribusi. Benar apa salah? Gak apa-apa. Nanti dibetulin. Berarti ini kan tadi kegiatan ekonomi petani. Petani berarti termasuk kegiatan produksi. Begitu ya Mbak Alif? Iya. Ya. Kemudian siapa lagi? Mbak Uut. Ya. Yuk maju. Yang ini Mbak. Penjual. Berarti apa? Ya betul. Distribusi. Yang tadi orang yang melakukan distribusi disebut apa? Distributor. Ya. Selanjutnya siapa yang mau maju lagi? Yuk Mbak Iva. Ya, kegiatan apa? Konsumsi. Ini gambar apa? Keluarga yang sedang makan bersama. Jadi urutannya petani, yang kemudian dijual oleh penjual, kemudian dibeli, kemudian dimakan. Nah, selanjutnya ada yang mau maju lagi? Mbak Catherine, ayo. Mbak Catherine, kamu pilih yang mana? Ya. Benar apa salah? Benar ya. Jadi nelayan itu termasuk kegiatan produksi, yaitu menghasilkan apa? Ikan. Kemudian ini gambar apa tadi? Pengrajin. Yuk, siapa yang mau maju? Alif. Yang lain jangan bermain sendiri. Jangan perhatikan yang ada di depan. Betul ya, kegiatan produksinya mengenai jenis kegiatan ekonomi sudah? Sudah. Kalau sudah, ibu lanjut. Nah, sebelum lanjut, masih semangat apa tidak? Masih. Kalau tidak, berarti kita tepuk semangat dulu. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
kalian buka halaman 35. Yuk, kita pelajari lagi. Di situ terdapat cerita berjudul Asal Mula Bukit Satu, ya. Nah, silakan kalian baca, kemudian dikerjakan pertanyaan-pertanyaannya. Yuk. Sudah selesai? Sudah. Ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, tokoh utama dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Satu. Siapa? Suami dan istri. Ya, betul. Kemudian nomor 2, mengapa tokoh suami dan istri disebut tokoh utama? Karena tokoh suami dan istri mempunyai peran penting dalam cerita Asal Mula Bukit Satu. Kedua tokoh yang muncul dalam cerita. Iya, betul. Jadi tokoh suami dan istri itu termasuk tokoh utama karena sering muncul dalam cerita. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tokoh tambahan dalam cerita Asal Mula Bukit Satu. Tokoh tambahannya siapa? Penduduk desa. Iya. Nah, mengapa penduduk desa disebut sebagai tokoh tambahan? Karena penduduk desa hanya muncul beberapa kali dan hanya sebagai penghabis cerita. Iya, betul. Berarti sudah paham semuanya ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, kalau sudah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Kita ketemu lagi pertemuan besok. Tadi masih ingat apa enggak tugasnya apa di rumah? Tugasnya suruh mewawancarai anggota keluarga. Misalnya ayah, ibu, kakek, nenek, adik, dan kakak. Ya, diwawancarai, kemudian hasilnya nanti dikumpulkan sebagai nilai tugas. Dikerjakannya yang